meluaskan kuburnya, koneksi. dan mudah-mudahan mengalirkan kepada kita ilmu-ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka dulu muqaddimahnya ini. Halaman 4. Nah, teman-teman semua dimanapun berada, jadi mulai pagi ini kita akan mengkaji kitab Tafsir Al-Jawahir yang dikarang oleh Asy-Syaikh Tontowi Jauhri. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa tafsir ini punya arah yang berbeda dengan umumnya tafsir. Karena umumnya tafsir-tafsir yang ada gitu ya, itu punya arah kepada fikih. Jadi Al-Quran ditafsiri karena punya dengan tujuan untuk bisa memetik hukum dari Al-Quran, sehingga yang didapatkan banyak adalah kesimpulan atau istinbat hukum yang 5 itu. Hukum 5 itu haram, wajib, sunat, makruh, dan mubah. Sebagian besar tafsir itu seperti itu arahnya, gitu ya. Arahnya tafsir sebagian besar ke sana, paham? Jadi memposisikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Tolong didengarkan ya. Itu bukan berarti gak penting ya. Tapi kamu tahu kehidupan itu kan isinya bukan hanya hukum. Nah gitu loh ya. Jadi kalau Al-Quran yang sedemikian besarnya yang diambil hanya hukumnya saja, padahal di dalam Al-Quran kandungannya itu sangat luas, gak terhingga kandungan Quran. Nah, kalau yang diambil ketika orang menafsiri Quran, yang ingin dipetik dari Quran hanya aspek hukumnya, nah kita akan ketinggalan dalam sisi yang lain. Contoh sekarang umat Islam itu ditimpa apa sekarang? Bangsa di dunia corona. Nah, debatnya MUI dan ormat Islam, sholat Jumat itu wajib atau enggak? Ini kan gendeng. Bukan berarti salah, terlalu picik, gitu ya, seakan-akan hidup ini hanya persoalan hukum. Itu kan masalah hukum jadinya. Kenapa tidak muncul umat Islam? Oh berarti ini perekonomian dunia akan mengalami goncangan, gitu ya. Nah, pelajari perekonomian yang ada sekarang ini, basicnya gimana, cara kerjanya bagaimana. Berarti ada kelemahan, ini mesti hancur. Nah, munculkan pemikiran dalam Islam ekonomi itu begini. Nah itu deh. Nah, sekarang orang nggak berbicara itu. Tokoh-tokoh Islam tidak berbicara bagaimana menyelamatkan ekonomi masyarakat ketika diterpa oleh corona. Ya apa enggak? Kan nggak berbicara ekonomi masyarakat. Yang dibicarakan Jumatan wajib atau tidak. Terus saling, yang bilang tetap wajib ngotot, yang bilang nggak Jumatan ngotot. Terjadi perdebatan. Kok debatnya itu? Ke masjid apa enggak? Hanya itu perdebatan. Kok enggak berpikir ini ekonomi masyarakat bagaimana? Kan perlu dipikirkan. Dan itu mestinya siapa? Ulama juga punya berpikir begitu. Gitu loh ya. Itu kalau tidak terjadi penyempitan cara berpikir. Jadi kita disempitkan. Maka ketika bicara ekonomi kita enggak bisa. Wes urusannya ekonomi itu. Padahal ekonominya double kayak sekarang. Ekonom sekarang ini merusak perekonomian bangsa dan negara. Nah, maka santri umat Islam harus punya wawasan ekonomi. Gitu loh. Ngerti maksud saya kenapa kamu harus belajar tafsir ini? Paham ya? Mayoritas tafsir itu ke sana. Al-Quran dijadikan sumber hukum, sehingga yang didapat selalu hukum. Nah, padahal hidup kan tidak hanya hukum, hidup juga masalah ekonomi, dan ini penting, ya apa enggak? Bagaimana membangun perekonomian, itu penting. Dan hidup juga bukan hanya hukum dan ekonomi.
Hidup juga menyangkut bagaimana pengelolaan negara. Nah, gitu ya. Dan terus kita tidak bisa berbicara itu berdasarkan Quran, karena selalu Quran yang diambil aspek hukumnya. Hidup juga kebudayaan. Nah, itu ya. Dan kita tidak mengambil dari Quran aspek budaya. Hidup juga ilmu pengetahuan, sains, iptek, dan kita tidak mengambil iptek dari Al-Quran. Sehingga sekarang orang kalau jadi saintis itu mesti gak tahu Quran, gak tahu hadis, gak tahu agama. Orang yang katanya ahli agama gak ngerti sains, sehingga terbelah. Saintis gak ngerti agama, agamawan tidak ngerti sains. Padahal mestinya sains itu bisa dipetik dari Al-Quran. Paham maksud saya anak-anak santri? Ya. Kenapa? Sekian tahun. Nah, kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai sumber hukum ansih. Paham? Padahal Quran juga sumber ilmu pengetahuan. Nah, lebih besarnya lagi Al-Quran itu sumber peradaban. Gitu loh. Ya. Sumber peradaban. Jadi Nabi Muhammad dengan Quran membangun peradaban baru. Bangsa Arab, ya, bangsa Arab terbelakang. Bangsa Arab itu tidak diperhitungkan oleh siapapun. Gak ada dalam peta bangsa Arab itu dulu. Tapi, ya, begitu ada Nabi Muhammad lahir di Mekah. Beliau bangsa Arab asli, beliau suku Quraisy, diutus oleh Allah menjadi nabi, terus oleh Allah diberi Al-Quran. Iqra pertama kali turun. Iqra ma'a Nabi Qori, Iqra ma'a Nabi Qori, terus Iqra bismi rabbika, dan seterusnya. Quran turun. Nabi Muhammad berinteraksi dengan masyarakat. Apa yang terjadi? Bangsa Arab yang tidak diperhitungkan. Pertama, Nabi Muhammad membuat contoh masyarakat paling bagus sedunia, yaitu masyarakat Madinah. Tidak ada masyarakat sebaik masyarakat Madinah sampai sekarang. Masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Nah, masyarakat itu bukan masalah hukum saja. Gitu loh. Masyarakat itu mesti di situ ada ekonomi, di situ mesti ada politiknya, di situ ada budaya, di situ ada ilmu pengetahuan, di situ ada sains, di situ ada cara pandang dalam kehidupan. Nah, sekarang cara pandang kehidupan kita apa? Kita tidak pernah menyampaikan cara pandang. Bagaimana memandang dunia berdasarkan Al-Quran. Nah, gitu loh ya. Nah, ini yang saya maksud. Bukan berarti saya terus menabi-nabikan Tontowi Johadi dalam pengarang tafsir ini, tidak. Tapi sangat berharga karena menurut saya tafsir ini berbeda. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi para santri dan siapapun yang mendengarkan ini, baik lewat Facebook, Instagram maupun lewat YouTube nantinya. Gitu loh ya. Nabi Muhammad mencetak itu masyarakat baru, peradaban baru. Maka akhirnya Islam menjadi mercusuar dalam segala bidang. Gitu loh ya. Islam, Nabi Muhammad membebaskan bangsa Arab dari penjajahan. Gitu ya. Arab itu semua dulu dijajah oleh bangsa lain. Ya. Bagian timurnya dan selatannya dijajah oleh Persia, oleh Yaman, oleh mana? Abraha itu? Yaman. Oleh Persia. Bagian utara dan bagian baratnya dijajah oleh Romawi. Gitu ya. Semua dibebaskan oleh Nabi Muhammad. Sehingga bangsa Arab menjadi bangsa yang bebas. Dulu perbudakan, ya. Manusia jadi budak itu gak ada harganya. Jadi barang. Manusia dijual. Manusia diperlakukan seperti barang. Nabi Muhammad, Islamlah yang membebaskan manusia dari perbudakan. Jasa Islam. Perempuan sangat tidak dihargai. Sampai perempuan itu kalau lahir langsung dimasukkan ke kubur. Malu punya anak perempuan. Dengan Islam perempuan diangkat derajatnya sampai hari ini. Ini bukan masalah hukum, ini perubahan peradaban. Ya. Perubahan apa? Peradaban baru muncul. Maka dunia terang benderang. Islam menyebar ke segala penjuru. Gitu ya. Orang semua melihat Islam seperti taman bunga yang indah, mempesona. Orang berbondong-bondong segala penjuru termasuk Indonesia, Nusantara, Islam masuk. Gitu ya.
Di sini dulu orang tidak tahu apa-apa, hidupnya kotor, satu rumah dengan anjing, gitu ya, satu rumah dengan hewan, tidak punya tata cara hidup yang lebih mulia. Maka Islam masuk ke sini, berubah masyarakat jadi bersih, jadi tertata, teratur. Jadi Islam itu merubah kehidupan, gitu ya, dari keterbelakangan kepada kemajuan dan seterusnya di mana-mana. Nah itulah. Nah, hari ini setelah Islam itu maju, ya, menyebar kemana-mana, membawa perubahan, ya, Islam itu imam dalam ilmu pengetahuan. Kamu tahu ya, matematika itu ibunya ilmu pengetahuan. Itu Islam yang pertama kali mengembangkan. Kamu tahu tulisan 1, 2, 3, 4 yang kamu tulis sekarang itu angka mana? Angka Arab. Kamu tahu angka Romawi? 1 begini, 2 garis 2, ya. Kalau 3 garis 3. Kalau 4, 5 dikurangi 1 gini, 5. Nah kalau 1 miliar nulis angka Romawi, kamu kayak apa? Mudar kamu. Ya apa enggak? Mudar. Coba nulis 1 miliar pakai angka Romawi, kayak apa? Enggak pernah terbayangkan kan? Itu Romawi itu barat, Romawi itu Eropa itu loh, ya kan? Dan yang membuat angka 1, 2 yang sekarang dipakai sedunia itu Islam. Jangan dikira siapa. Maka matematika itu dari Islam. Nah itu ya, itu dulu. Nah kok sekarang orang Islam nggak mau belajar matematika karena dikira itu bukan Islam, itu nggak dapat pahala. Kayak Anas ini kalau belajar matematika ngantuk, ini kan orang tersesat sejauh-jauhnya, gitu ya. Jadi menganggap matematika bukan pelajaran Islam, gitu loh ya. Kamu tahu rumus itu angka Arab itu semua angka sudut. Coba lihat angka 1 itu tidak tegak seperti Romawi. Gini seret, sudutnya 1. Angka 1 itu seret, sudut 1. Angka 2 bagaimana? Aslinya gini, 2 sudut. Lihat, seret. Berapa sudutnya? 3. Seret. Berapa sudutnya? 3. Itu rumus sudut, ilmu sudut. Dan itu yang punya Islam. 4-4-nya sudut, 5 sudutnya 5. Silakan lihat sendiri. Gitu ya. Itu ilmu sudut. Maju Islam. Gitu ya. Kedokteran, ya. Kedokteran itu ini muqaddimah, ini pengantar karena pertama biar kamu paham, nanti kamu tertarik kepada apa yang ditulis oleh Tontowi Jauhari, teman-teman semua. Gitu ya. Nah, tak minum kopi dulu. Kamu tahu ilmu kedokteran itu Islam imamnya. Kalau matematika tadi ya Al-Jabbar itu, kamu mendengar nama saja Al-Jabbar itu sudah Islam. Al-Jabbar mana kalau bukan Islam? Nah, itu ya. Algoritma itu ya, itu dari Islam. Algoritma Al-Khawarizmi, gitu ya. Itu kamu kok ya. Dan seterusnya kedokteran itu ya. Dulu sebelum Islam datang, gitu ya, orang kalau sakit itu ditaruh di sebuah rumah, di sebuah tempat, suruh menunggu takdir Allah. Kalau Allah mau menyembuhkan biar sembuh, kalau Allah mau menyehatkan biar sehat. Maka lama-lama rumahnya itu dinamai rumah sakit. Rumah tempat orang sakit menunggu, gak diapa-apain. Ngerti? Tidak diapa-apain, gitu aja. Nah, kalau ada orang Islam sekarang berpikir seperti itu mundur sebelum Islam datang. Nah, terus datang Islam. Rasulullah mengatakan di kulli da'in dawaun. Setiap obat itu ada, setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah. Dan Rasulullah juga berobat. Rasulullah berbekam, ya. Gitu loh ya. Rasulullah melakukan pengobatan. Nah, akhirnya Rasulullah mengajarkan bagaimana hidup sehat. Nah, akhirnya lahirlah setelah Rasulullah wafat, umat Islam itu mengembangkan ilmu pengobatan.
namanya bukan rumah sakit. Mustasfa. Nah, ya. Jadi sebelum Islam namanya apa? Apa rumah sakit artinya? Mustasfa. Enggak, rumah sakit apa artinya? Rumahnya orang Jadi kalau orang sakit dibawa ke situ, seperti sekarang diisolasi itu loh, biar nggak menularkan sama orang. Wes le arep waras ben waraso, le arep mati yo mati yo, ditaruh di situ. Itu rumah sakit. Nah, Islam berobat. Maka akhirnya orang Islam meneliti bagaimana penyakit. Nah, gitu loh ya. Penyakit itu diteliti karakternya. Oh, ini ada penyakit yang sebabnya karena tensi tubuh. Oh, berarti ini harus diturunkan tensinya. Nah, cara menurunkan tensinya apa? Oh, minum ini. Nah, gitu loh ya. Paham? Oh, ada penyakit yang sebabnya karena ini kemasukan racun. Nah, racun, ya. Wah, ini ada racunnya. Oh, berarti ini harus dimasukin tubuhnya dengan anti racunnya. Anti racunnya ini apa? Diteliti. Gitu loh ya. Ditelitilah akar-akar, ditelitilah batang-batang pohon, daun-daunan dan seterusnya. Gitu loh ya. Maka lahirlah pengobatan-pengobatan. Ada obat yang penyakit yang tidak bisa diturunkan tensi, tidak bisa diserang melalui obat lain, tidak bisa. Ada yang harus diambil. Nah, ini Islam pelopor, ini Islam. Ya. Maka caranya gimana? Dibedah, diambil. Nah, itu Islam juga. Gitu ya. Nah, kita mengenal tokoh-tokoh Islam. Ar-Razi namanya, ahli pengobatan. Bukunya Ar-Razi itu selama 1000 tahun menjadi rujukan kedokteran di barat. Ada Ibnu Sina yang orang barat menyebut Avicenna. Itu orang Islam. Gitu ya. Dan seterusnya. Kebetulan saya itu dulu mondok di Asam Bagus. Daerahnya namanya Sunan Derajat, kamarnya C3, itu nama kamar saya itu Ibnu Sina. Gitu ya. Nah, Avicenna itu. Nah, itu ahli pengobatan. Itu Islam. Nah, kalau ada orang Islam sekarang kok wes lek loro boten ora usah berobat. Gitu ya. Itu mundur pada sebelum Islam. Nah, mestinya yang punya itu rumah sakit dirubah namanya, bukan rumah sakit lagi oleh orang Islam, namanya mustasfa. Apa mustasfa? Tempat menyembuhkan. Nah, tempat menyembuhkan penyakit. Nah, jadi orang datang ke sana untuk diobati supaya penyakitnya sembuh. Itulah mustasfa. Siapa pelopornya? Islam. Umat Islam. Bukan rumah sakit. Nah, sekarang orang nggak ngerti sejarah. Loro-loro bawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu bukan untuk mengobati orang. Itu tempatnya orang sakit, ben suwe, ben bayarnya oke. Maka kamu kalau datang ke rumah sakit, opname. Nah, itu loh. Nah, gitu. Mestinya rumah sakit itu jangan mempersedikit orang opname. Wah, ini tak obati, pulang. Ini memang mustasfa. Kalau rumah sakit kok senangnya mengopname orang, ya rumah sakit tenanan ini. Nah, itu ya. Mestinya orang datang ke rumah sakit, ini enggak, ini hanya tensinya, ini turunkan, pulang. Itu sehingga rumah sakit enggak penuh-penuh. Nah, sekarang orang bikin rumah sakit yang enak-enak, yang bagus, sehingga pasien kerasan. Nah, 1 hari 3 juta. Nah, jadilah rumah sakit sebagai ajang bisnis. Nah, Islam tidak seperti itu. Gitu ya. Itu tidak Islami. Meskipun mau dikasih nama Islam kayak apapun, kalau cara kerjanya kayak gitu tidak Islam. Kamu sekarang tahu 90% bahan obat-obatan itu impor dari luar negeri. Nah, ini akibat Firdaus hanya suka tidur, Anas suka tidur, Elang suka tidur. 90% bahan obat-obatan impor dari luar. Nah, dan seterusnya. Dan kita masuk sekarang kepada sindikat perusahaan obat, ya, sindikat. Berarti sindikat, Om. Jadi setiap ada orang datang harus dikasih supaya apa? Supaya obatnya laku. Itu namanya bukan dokter, bukan rumah sakit, tapi penjual obat. Nah, sekarang seperti itu sudah. Kenapa? Karena Islam tidak turun. Ya. Nah, meskipun mau dinamai rumah sakit apa kayak,
kalau cara kerjanya kayak itu tidak islami ya. Mau dinamai rumah sakit Ibnu Sina, mau dinamai rumah sakit Ar-Razi, mau dinamai rumah sakit Muhammadiyah, mau apapun kalau cara kerjanya kayak gitu, mau dinamai rumah sakit NU, kalau cara kerjanya kayak itu tidak islami ya. Karena rumah sakit itu harus filosofinya mustasfa, bukan rumah wes ini hanya mukadimah ya. Wes, yuk kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan alaika atas kamu alkitab, kepada kitab, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai' bagi segala sesuatu. Nah, ini ingat firman Allah ini. Al-Qur'an surat apa itu? An-Nahl berapa? 89. Itu mukaddimah. Ini mukaddimah dulu. Khutbatul kitab. Khutbahnya kitab. Ini mukaddimah dari pengarang yaitu Syekh Tantawi Jauhari. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ini maka sesungguhnya aku, ini kata beliau ya, khuliqtu diciptakan aku, mughraman bil ajaibil kauniyah. Mughraman terpesona, bil ajaibil kauniyah dengan keajaiban-keajaiban alam semesta. Mu'jiban kagum, bil bada'it tabi'iyah dengan keindahan-keindahan alam. Kaun dan tabiat itu hampir sama, alam ya. Hanya cara pandangnya, kalau kaun dan tabiat nanti nature. Kalau tabiat ini nature. Kalau kaun sesuatu yang ada karena diadakan. Musawwaqan ila ma fis sama'i, rindu kepada apa yang ada di langit, min jamalin dari keindahan. Jadi kalau melihat langit beliau, indahnya bulan, indahnya bintang, benda-benda langit, beliau rindu kepada keindahan itu. Wa ma fil ardi, dan apa fil ardi yang ada di bumi. Wa ma fil ardi, dan apa fil ardi yang ada di bumi, min bahain, sama dari keindahan, wa kamalin, dan kesempurnaan. Ayatin bayinatin, sebagai ayat-ayat yang jelas, yang nyata. Wa gharaib bahiratin, dan keajaiban-keajaiban. Gharib itu ajaib. Keunikan bahiratin yang membuat orang tercengang. Kamu kan nggak pernah tercengang melihat bunga. Nah ini kamu berarti nggak punya jiwa ilmu pengetahuan. Ya. Kamu melihat jari saja nggak tercengang. Bagaimana jentik limanya tidak sama kan nggak tercengang. Ini berarti nggak punya jiwa untuk mempelajari sesuatu. Ya kan? Maka kita harus lihat ini betapa indahnya. Syamsin, matahari, tadur, yang beredar. Wa badrin, dan rembulan yasiru, yang berjalan. Samsin taduru, matahari taduru, yang beredar. Jadi beredar itu bahasa Arab, dari daro ya duru, dauron ya, bahasa Arab. Beredar itu berputar. Wa najmin yudiu, dan bintang yudiu yang bercahaya. Wa sahabin, dan awan yadhabu, yang pergi. Wa yaji'u, dan datang. Coba lihat, ada awan datang pergi ya kan? Kan nggak pernah diam awan di atas itu. Itu ada apa? Itu namanya fenomena. Ngerti fenomena? Fenomena itu sebuah kejadian atau sesuatu yang terjadi, tapi kita yakin punya pikiran di belakangnya ada sesuatu yang lain. Itu namanya dianggap fenomena. Jadi kalau ada wujud ujuk-ujuk seperti elang, ini kita jangan berpikir kok elangnya saja. Ini berarti ada kreatornya elang. Nah,
Itu ada apa di balik elang? Itu namanya elang ini fenomena. Gitu loh. Wabarkin dan petir ya taliku yang menyambar. Ini tolong di. Wa kahruba tariku dan listrik. Wa kahruba dan listrik. Tariku yang menembus. Wa ma'dinin dan tambang yang ada di dalam tanah. Bahiyin yang indah di dalam tanah itu kamu ya. Waduh. Sekarang karena dunia mau berubah kepada apa itu? Mobil itu besok akan mobil listrik. Enggak pakai motor listrik. Jadi butuh apa? Butuh aki, tidak bensin, tapi aki. Itu yang paling penting dalam aki itu nikel. Nah, di dalam bumi itu ada nikel. Dan kita paling kaya nikel di Sulawesi. Maka sekarang orang-orang dari luar negeri berdatangan ke Sulawesi itu bukan untuk apa? Untuk mengeksplorasi itu, mengambil itu. Jadi kita itu besok hanya menganga. Nah itu deh. Jadi dunia berubah ke motor listrik, mobil listrik. Kita kaya nikelnya, tapi nikelnya yang ngambil orang luar negeri. Oleh pemerintah dikasih jalan. Nah gitu loh ya. Kita ini hanya menganga. Emas, kita kaya emas. Negara yang bisa maju gara-gara emas kita bukan kita. Itu loh ya. Akhirnya kita hanya menganga. Loh, kok emas kita kok diambil? Nanti besok loh, nikel kita kok diambil? Nah, gitu loh ya. Kenapa? Karena kita hanya tidur terus itu. Enggak mau belajar. Gitu loh ya. Terus ditipu kita kalau itu dikasih ini kasih wa nabatin saniyin dan tumbuhan saniyin yang indah, wa tayrin yatiru dan burung yang terbang. Nah, burung terbang itu dipelajari. Karena mempelajari akhirnya orang bikin pesawat terbang, gitu loh ya. Kok burung bisa terbang? Dipelajari. Wa wahsin yasiru dan binatang yang bisa berjalan. Wa an'amin tasri sama binatang-binatang ternak tasri yang berlari. Kuda berlari, sapi berlari, kambing berlari, harimau berlari. Wa hayawanin dan hewan yajri sama berlari. Wa marjan dan marjan. Ya. Marjan ini permata, wa durin dan permata. Sama. Tapi beda nanti. Nanti ada ini terangkan di belakang. Ini tempatnya di dasar laut loh. Di mana? Di dasar laut. Jadi dasar laut itu banyak kekayaan dur, permata itu tempatnya di dasar laut. Wa maujin dan gelombang laut. Jamurruh yang berlalu lewat seret datang. Wa diyain dan cahaya fi makharikil ajwa dalam tempat-tempat tembusnya udara. Cahaya itu melewati udara. Ya kan? Begitu sampai ke objek yang keras dia kelihatan. Dari sini kamu nginter kan lewat udara. Kena tembok baru kelihatan. Nah, gitu loh. Itu apa? Gimana? Nah, itu aja. Ini beliau sudah tertarik ke situ. Kalau kamu tertarik ke situ kan jadi ilmuwan. Walailin dajin dan malam. Walailin dan malam dajin yang gelap. Wasirojin wahajin dan lampu yang mencorong. Wa kitabin dan kitab minal ajaibi dari
keajaiban-keajaiban masturin yang telah ditulis. Fi lauhit wa kitabin, dan kitab minal ajaibi dari keajaiban-keajaiban masturin yang ditulis fi lauhit tabiati, di kertas alam semesta. Jadi beliau melihat alam semesta ini seakan-akan lembaran kertas yang ditulis oleh Allah, mansur yang dibuka. Wasakfin marfu, dan atap yang ditinggikan. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, labahjatan lidawil basairi, niscaya suatu keindahan bagi orang-orang yang punya mata hati. Wa nuron, dan cahaya. Wa tafsiratan, wa nuron, dan cahaya, tafsiratan, dan pemandangan, lisadiqis sarair, bagi orang-orang yang punya hati yang benar. Tafsirah, pemandangan atau pelajaran, ya, pelajaran boleh. Lisadiqis sarair. Summa, nah saya melihat itu, kata Tontowi Jauhari. Summa, kemudian ini sesungguhnya aku, agak cepat ya, karena ini kitabnya besar. Lama ta'amal tu, setelah merenung aku, al ummat al islamiyata, kepada umat Islam, wa ta'ali maha, dan ajaran-ajarannya, ad-diniyah, yang bersifat keagamaan. Menemukan aku, alfa itu menemukan aku, aksarul uqala, kepada sebagian besar al uqala, para intelektual. Kalau orang hanya pinter gak mengamalkan ilmunya, itu intelektual, ya. Kalau hilang innya, tinggal teleknya, ya, paham? Tapi kalau ilmunya diamalkan untuk kemasyarakatan, untuk kepentingan manusia, namanya cendekiawan. Beda intelektual dan cendekiawan. Maka kalau cendekiawan hilang wannya, masih ada cendekianya. Tapi kalau intelektual hilang innya, tinggal teleknya. Wa ba'da ajillatil ulama, dan sebagian ulama-ulama yang agung, antil kal ma'ani, dari makna-makna itu, mu'ridin, berpaling, ya, berpaling. Saya melihat, katanya, umat Islam, para sebagian besar intelektualnya, ulama-ulamanya, sebagian yang agung, berpaling dari itu, padahal itu mestinya dijadikan objek, kata beliau. Wa anit tafarruji 'alaiha sahin, wa anit tafarruji, dan dari mengosongkan waktu, meluangkan waktu, 'alaiha, atasnya, maksudnya untuk mempelajarinya, sahin, lali, sahin, lupa, lahin, lali. Sahin, sahina, ini jamak. Sahin, sahiyani, sahuna. Kalau nasab sahina, ya dan non. Sahin, lupa, lahin, lagi mengabaikan. Lahin itu mengabaikan. Faqadilun minhum, maka sedikit minhum dari mereka. Faqalilun, maka sedikit minhum dari mereka, man, adapun orang fakkaro yang berfikir. Fakkaro yang berfikir fi khalqil awalimi, dalam penciptaan alam-alam. Beliau pakai jamak alam-alam, bukan alam. Karena nanti akan diterangkan alam ini ada alam atas, ada alam bawah. Kalau tasawuf ada 3, ada alam
mulki, alam malakut, ada alam jabarut. Wa ma udi'ah, dan sesuatu udi'ah yang diciptakan atau diletakkan fiha di alam-alam minal gharaib, dari keunikan-keunikan. Fa akhadtu, maka memulai saya, u'alifu, menyusun saya, karena banyak yang mengabaikan. Fa akhadtu, maka memulai saya, u'alifu, menyusun saya kitab kutuban, kepada beberapa kitab, lidzalika, untuk hal itu, satta, yang bermacam-macam. Kanidhamil alami wal umami. Nah, rahmatul umam ini. Kanidhamil alam, seperti sistemnya alam semesta, wal umami, dan umat manusia maksudnya. Jadi dia melihat di alam semesta ini tersistem, ya, kamu ngerti sistem, ya, tidak semerawut gitu loh. Kalau semerawut itu ya sistem. Sepeda motor itu kenapa bisa jalan? Karena tersistem, ada roda, ada badan, ada setir, ada mesin, ada kabel, ada lampu, di sistem sehingga menjadi sebuah kesatuan unit motor yang bisa ditumpai, bisa jalan. Nah, alam semesta ini sistem. Wa jawahiril ulum, dan permata-permata ilmu. Ini nama kitab ini, ya. Beliau punya kitab satu, Nidhamul Alam wal Umam. Yang kedua, Jawahirul Ulum, nama kitab. Wattajul Murassa, ini nama kitab. Mahkota yang indah, yang dihiasi. Nama kitab beliau. Wa Jamalul Alam, dan keindahan alam, karangan beliau lagi. Wan Nidham wal Islam, an-Nidham wal Islam, sistem dan Islam. Wa Nahdlatul Ummati wa Hayatiha, kebangkitan umat dan kehidupannya. Kitab beliau Nahdlatul Ummah wa Hayatiha. Kalau di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, organisasi. Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama. Nah, ini kebangkitan ulama itu harus melahirkan Nahdlatul Ummah, kebangkitan umat. Karena kalau Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, tapi tidak melahirkan kebangkitan umatnya, ya hanya aksesoris jadinya. Aksesoris. Jadi untuk apa ulama bangkit? Untuk membangkitkan umat, bangsa dan negaranya, supaya tidak seperti sekarang. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, minar rasaili, dari risalah-risalah, wal kutubi, dan kitab-kitab, wa mazajtuh, dan menggabungkan saya atau mengkombinasi dan mengkombinasikan saya fiha, di dalamnya, al ayatil qur'aniyah, kepada ayat-ayat Quran, bil ajaibil kauniyati, dengan keajaiban-keajaiban alam semesta. Wa ja'altu, dan menjadikan saya, ayatil wahyi, kepada ayat-ayat wahyu, ayatil wahyi, kepada ayat-ayat wahyu, mutabiqatan, sesuai, li ajaibis sun'i, terhadap keajaiban-keajaiban penciptaan. Kok suara dia? Suara ganti. Wa hukmil khalqi, dan hukumnya makhluk. Wa asraqat, dan terbit atau bercahaya, al ardu, apa bumi, binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhannya bumi. Wa taqabbala, dan menerima kepada kitab-kitab, wa taqabbala, dan menerima kepada kitab-kitab dan tulisan-tulisan, ajillatul ulama, siapa ulama-ulama yang agung, qabulan hasanah, dengan penerimaan yang baik, wa tarjamah, dan menterjemahkan minha, dari kitab-kitab saya itu, wa tarjamah, dan menterjemahkan minha, dari kitab-kitab saya, al-katsiru, siapa orang banyak,
ilal lughatil hindiyah, kepada bahasa Hindi, ilal lughatil hindiyati, kepada bahasa Hindi, al musammat, yang dikasih nama bil urdiyah, dengan bahasa Urdu. Bahasa Urdu ya, ada bahasa Urdu. Wa ila lughatil Qazan, dan kepada bahasa Qazan, Qazan bil biladir Rusia, di negara-negara Rusia. Negara-negara Rusia. Ada Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain-lain itu. Wa ila lughati Jawa, dan kepada bahasa Jawa. Fil Okeanusia, di Okeanusia Jawa. Pak, bukan Indonesia ini. Jadi belum diterjemahkan pada Jawa kita ini. Jadi Jawa itu dulu istilah yang dipakai oleh orang kepada arah timur, termasuk sini ini. Walakin kullu dzalika, akan tetapi kullu dzalika, adapun semua itu, laim yasfi, belum menyembuhkan, minni, dariku. Belum menyembuhkan minni, dariku, al-ghalil, kepada kehausan, kepada gejolak hati, belum. Walam yakum, dan ala ghinaihi min dalil, dan belum tegak, ala ghinaihi, atas nyanyiannya, min dalil, dari petunjuk. Belum menyembuhkan rasa haus, rasa keinginan yang sangat dalam untuk kemajuan Islam, meskipun itu sudah tak tulis banyak. Fatawajjahtu, maka aku bertawajjuh, menghadap. Fatawajjahtu, maka aku menghadap, ila dzil izzati wal jalal, kepada yang maha, yang memiliki kemuliaan dan keagungan, yaitu Allah Ta'ala. Fatawajjahtu, maka menghadap saya, ila dzil izzati, kepada yang memiliki kemuliaan wal jalal dan keagungan, ayyuwafiqani, agar memberi taufik ni kepadaku, an ufassiral Qur'an, untuk menafsirkan aku Al-Qur'an kepada Qur'an. Wa aj'ala, dan menjadikan saya, hadhil uluma, kepada ilmu-ilmu itu, ini fi khilalihi, di sela-selanya tafsir itu. Nah, jadi ini, jadi ilmu-ilmu yang tentang alam, tentang hewan, tentang sistem manusia, alam angkasa dan seterusnya, beliau masukkan dalam sela-sela tafsir Al-Qur'an, untuk supaya Quran jadi seperti yang saya katakan, tidak hanya menjadi sumber buku. Nah, itu dia. Wa atafayya'u, dan bernaung saya, wa atafayya'u, dan bernaung saya, fi basatinil wahyi, di kebun-kebun wahyu, wa dilalihi, dan payung-payungnya. Walakum, dan bagi kamu semua, walakum, dan bagi kamu semua, tolabtu, aku meminta, walakum, dan untuk kamu semua, tolabtu, meminta saya, minhu, dari Allah Jalla Jalalah, bid'awat,
dengan doa-doa fil khalwat, dalam khalwat. Khalwat itu menyendiri, tempat yang sepi. Wabtahaltu, dan bahasa Jawanya itu apa itu? Ibtihal itu apa? Konsentrasi ilaihi, kepada beliau, enggak menghiraukan yang lain. Ibtihal itu ya. Sungguh-sungguh konsentrasi ilaihi kepadanya, wa huwa, dan adapun dia al mujibu, yang maha mengabulkan. Fastajabah, maka mengijabahi dia Allah ad-du'a, kepada doa. Diijabahi oleh Allah Ta'ala. Jadi beliau ngarang ini berdoa dulu, bertapa, beroto, berkhalwat, tidak kok langsung ngarang ya. Begitu ulama-ulama itu. Jadi khalwat itu tempat yang sepi sendirian, nggak ada siapa, mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ibtihal itu ibtihal, tidak menghiraukan yang lain, melupakan segalanya. Nah, akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Terus nulis tafsir Al-Jawahir ini. Wa kana ibtida'ut tafsir, dan adapun permulaan tafsir. Wa kana ibtida'ut tafsir, dan adapun permulaan tafsir. Id kuntu, ketika ada aku mudarrisan, ialah sebagai seorang pengajar. Mudarrisan ialah seorang pengajar di madrasah, di madrasah Darul Ulum. Ini Mesir ya. Jadi di Mesir itu ada Darul Ulum, ada Al Azhar ya. Di madrasah Darul Ulum fakuntu. Kalau di Indonesia pondok pesantren Darul Ulum Jombang, Peterongan. Di Universitas Darul Ulum juga tempatnya Kiai Romli ya. Kiai Romli Tamim, santrinya Sana Holil, orang Madura. Nah, terus punya anak Kiai Musta'in Romli gitu ya. Dan sekarang terus itu pondok pesantren Darul Ulum Peterongan. Fakuntu, maka ada saya ulki, menyampaikan saya atau melontarkan saya ba'du ayatin, kepada sebagian ayat-ayat, ala tolabatiha, atas murid-muridnya Darul Ulum Mesir. Wa ba'duha, dan adapun sebagian ayat-ayat, karena ada yuktabu, ditulis, fi majallati, di majalah al-Malaji al-Abbasiyah. Majalah al-Malaji al-Abbasi, siapa nama majalahnya. Wa ana, dan inilah aku al-yauma, hari ini. Jadi dulu beliau sampaikan pada saat mengajar di Madrasah Darul Ulum. Nah, disampaikan sebagian dulu, ayat ini gini-gini, sepenggal, sepotong di majalah. Dan anada, dan inilah aku hari ini al-yaum walit tafsir, wali, terus menerus aku at-tafsir, kepada mentafsiri, bukan sepotong, wali. Musta'inan, dalam keadaan mohon pertolongan, bil latifil khabir, dengan al-latif, yang maha lembut, al-khabir, yang maha mengetahui. Mu'ammilan, dalam keadaan merenungkan, bima, dengan sesuatu, wakuroh, yang tetap, fin nafsi, dalam jiwa. Mu'ammilan, dalam keadaan berharap, boleh. Mu'ammilan, dalam keadaan berharap, bima, dengan sesuatu, wakuroh, yang tetap, apa ma, fin nafsi, dalam jiwa. Ayyasroha, membuka Allah siapa Allah, bihi, dengannya, kuluban, kepada banyak hati. Dengan berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang ada dalam hati membuat banyak orang terbuka hatinya. Nah, saya ini termasuk orang yang terbuka hatinya begitu membaca kitab beliau. Ini luar biasa, kata saya. Maka tak bacakan kepada kamu semua dan kepada teman-teman dimanapun.
wa tanqasi'u bihil wasawah wa yahdi dan memberi petunjuk Allah bihi dengan tafsir umaman kepada banyak umat. Umam itu jamaknya umat ya. Kalau satu umat, kalau banyak umat. Maka sini pondok Rahmatul Umam. Wa tanqasi'u bihi dan terbuka bihi dengannya al-ghasawa apa tutup. Wa tanqasi'u dan terbuka atau tersingkap bihi dengannya al-ghasawa itu apa tutup an ayuni amatil muslimin dari mata banyak mata. Ayun itu jamak amatil muslimin umumnya orang-orang Islam. Fayafhamu maka paham mereka al-ulumal kauniyah kepada ilmu kaun, ilmu alam. Wa ini dan sesungguhnya aku la ala raja'in niscaya ala raja'in atas pengharapan. La ala raja'in atas pengharapan ayyu ayyidallahu agar menguatkan, mudah-mudahan menguatkan Allah siapa Allah hadhil ummatah kepada umat ini bihadzal din dengan agama ini. Wayan saja dan menenun alamin wali hadat tafsir atas tafsir ini, atas kandungan tafsir ini, atas jangkauan tafsir ini al muslimun siapa umat Islam. Wala yuqra'anna dan niscaya sungguh akan dibaca. Wala yaqra'anna boleh, dan niscaya sungguh membaca siapa muslimun, atau wala yuqra'anna dan niscaya dibaca apa tafsir, dan niscaya akan dibaca apa tafsir fi masyarikil ardi di belahan timurnya bumi, wa magharibaha dan bagian baratnya bumi, makrunan dalam keadaan bersama dibarengi bil qabul dengan penerimaan. Sampai selesai ya, karena tadi kan mundur, muqaddimahnya selesai dulu. Wala yula inna bil ajaibi samawiyati wala yula anna dan sungguh niscaya dihiasi bil ajaibi samawiyah dengan keajaiban langit, wal badai al ardiyati dan keindahan bumi, wala yula anna dan niscaya sungguh dibikin mencorong atau bercahaya ya, bil ajaibi samawiyah dengan keajaiban langit, wal badail ardi dan keindahan bumi, as-subban siapa para pemuda, al muwahhidun yang bertauhid, para pemuda yang bertauhid. Wala yarfa'annallahu dan niscaya sungguh akan mengangkat, wala yarfa'anna dan niscaya sungguh akan mengangkat Allah siapa Allah madaniyatahum kepada peradaban mereka atau kebudayaan mereka, madaniyatahum kepada peradaban mereka, ilal ula ke atas, wala yakunanna dan sungguh niscaya ada, wala yakunanna dan sungguh niscaya ada, nanya non taukid ya. Hadal kitabu adapun kitab ini da'iyan sebagai pengajak
hasisan pendorong, da'iyan sebagai pengajak hasisan dan lagi pendorong ila darsil ulumil ulwiyah was sufliyah, kepada mempelajari ilmu-ilmu al-ulwiyah yang tinggi, was sufliyah dan yang rendah. Ya. Ulwun itu tinggi atau atas, suflun itu bawah, rendah. Kepada ilmu, mempelajari ilmu-ilmu atas, was sufliyah dan bawah. Wala yakumanna, dan niscaya sungguh akan berdiri, wala yakumanna, dan sungguhnya akan berdiri, man min hadhil ummah, dari umat ini, dari umat Islam. Wala yakumanna, dan sungguhnya saya akan berdiri, min hadhil ummati, dari umat ini, man siapa orang-orang yafukunal faronjah, yang mengungguli Prancis. Nah, gitu loh ya. Cita-cita beliau yang bisa mengungguli Prancis. Karena kamu tahu Renaissance itu dari Prancis, ya. Jadi dulu Barat Eropa itu berada dalam kegelapan. Islam menjadi mercusuar di segala bidang, ya. Orang Barat itu masih terbelakang, masih sukanya mabuk-mabukan, sukanya perang saudara, sukanya rampok-rampokan antar mereka, gelut, gitu loh ya. Antar itu gelut-gelut antar kelompok, antar geng, antar penguasa-penguasa kecil seperti kita sekarang itu loh. Kesenangan yang tidak memajukan, gitu loh ya. Senangnya jago-jago kandang, gitu loh ya. Jadi hanya bisa ngantemin siapa? Bisa ngantemin gendut sudah senang. Nah itu loh ya. Nah itu loh ya. Temannya diantemin senang. Nah itu loh. Hanya seperti itu jago-jago kan? Kandang orang Barat dulu. Islam sudah maju kemana-mana. Nah terus muncul. Nah, setelah perang salib, ya, orang Barat itu ketemu sama orang banyak belajar mereka. Oh Islam tuh begini, kenapa maju gini? Nah lalu muncullah akhirnya Renaissance di Barat itu di Prancis, pencerahan. Nah gitu loh ya. Jadi Barat itu majunya ada di sana, ya. Lahirlah revolusi industri, dan lalu setelah itu mereka maju, hanya mereka menjajah semua dunia yang lain dijajah, termasuk Indonesia dijajah oleh Belanda, Brunei oleh Inggris, Malaysia oleh Inggris, India oleh Inggris, dijajah semua dunia, termasuk Mesir oleh Prancis dan seterusnya ya. Semua dijajah. Wis ngerti ya? Nah, niscaya mudah-mudahan sungguh berdiri dari umat ini man orang yafukunal faronjah, yang bisa mengungguli Prancis. Karena Prancis yang disebut karena awal kelahiran pencerahan Barat itu dari Prancis, yang disebut dengan revolusi Prancis. Jadi, mengungguli mereka fi ziraah, dalam pertanian. Nah ini loh. Ayo, fi ziraah dalam pertanian. Nah, kita ini lucu. Indonesia ini negara agraris. Kamu silakan pergi kemanapun naik kereta api, sepanjang jalan lewat tengah sawah. Loh kok bisa-bisanya beras impor, kan lucu. Masa kita beras impor? Ustadz ini nanam sawah terus kok masa terus impor? Nah, ini itu baru beras pokok, kebutuhan pokok impor, gula impor, buah-buahan impor. Terus kita gaya kalau makan anggur, wah ini anggur dari Cina, oh senangnya minta ampun. Wah ini dari New Zealand, jeruk saja, jeruk New Zealand, ada tulisannya apa? New Zealand yang kuning itu loh, ya kan? New Zealand mana? Di situ selatan dekatnya Australia itu loh. Nah, mestinya jeruk kita mau makan jeruk Bantul, nah itu ya. Jeruk Sumatera, Banyuwangi, Jember, nah kan gitu loh. Mana? Makan salak Pondok Sleman, nah kan begitu. Makan apa itu? Durian dari mana ini tempat itu? Yang terkenal Kulon Progo mana? Kalibawang. Nah gitu loh. Masa ini dari mana kok enak sekali duriannya? Dari Thailand. Jadi gak enak, masa durian saja kok durian dari Thailand.
Ini ayamnya kok besar dari Bangkok. Nah, waduh. Ayam kok ayam Bangkok, kok ayam Bantul, ayam Madura. Nah, itu loh namanya. Ayam Bangkok. Ya apa enggak? Terus apa itu? Jambu yang besar Bangkok juga. Ya kan? Nah, kan lucu. Mestinya dari kita semua. Nah, itu maksud beliau. Beliau ingin seperti itu. Biziro'ah dalam pertanian, ayo. Watibih. Nah, pengobatan. Nah, itu pengobatan. Kita, pelopornya kita, pengobatan itu. Kok malah sekarang kita, waduh, kemarin kamu tahu kita diserang corona, obat anti coronanya impor dari Cina. Ya Allah. Nah, sangat memprihatinkan. Nangis saya itu. Ya apa enggak? Bok, datang ke tukang jual jamu di kampung-kampung, Bok. Kira-kira lek corona jamu ni opo, Bok? Itu, Pak Presiden Bok ngono. Siapa itu Pak Ahli Kesehatan? Masa ngimpor obat dari Cina? Nah, ini. Ayo kita, banyak obat-obatan kita itu banyak, ya. Obatan kita. Wal ma'adini. Nah, ini, dalam tambang-tambang. Ini kaya. Kita tuh minyaknya banyak, besinya banyak, tembaganya banyak, gitu ya. Uranium banyak, emas banyak, perak banyak, sekarang nikel banyak. Ini milik kita. Wal hisab, dan dalam matematika juga mengalahkan juga dalam ini. Wal handasah, dan ilmu teknik. Nah, ilmu teknik ya. Wal falak, dan astronomi. Wa ghairiha, dan lainnya minal ulumi, dari ilmu pengetahuan, wasinaat, dan industri. Kaifala, bagaimana tidak? Kaifala, bagaimana tidak? Wa fil Qur'an, dan di dalam Qur'an. Wa fil Qur'an, dan di dalam Qur'an, min ayatil ulum, dari ayat-ayat ilmu pengetahuan. Wa fil Qur'an, dan ialah dalam Qur'an, min ayatil ulum, dari ayat-ayat ilmu pengetahuan, ma, adapun sesuatu yarbu yang lebih, ala sab'i mi'ati wa khamsina ayat, yang lebih atas 700 sab'i mi'ah wa khamsin 50 ayat. Ada 750 ayat yang mendorong kita ke situ. Wa amma ilmul fikhi, dan adapun ilmu fikih. Wa amma ilmul fikih, dan adapun ilmu fikih, fala tazidu, maka tidak lebih ayatuhu, apa ayat-ayatnya as-sorihatu yang soreh, an mi'atin wa khamsina ayat, dari 150 ayat. Sedangkan ilmu fikih ayatnya tidak lebih dari 150. Bukan berarti fikih tidak penting loh, penting. Tapi itu salah satu bagian, karena fikih itu apa? Hukum. Kita butuh membangun pendidikan. Nah, Quran berbicara pendidikan, nanti akan disebutkan di sini, ya. Ekonomi, politik, pertahanan, budaya, kebudayaan, kesenian, dan lain-lain. Itu kan bagian masih luas sekali. Nah, dan Al-Quran menjadi sumber dari semuanya itu. Nah, ilmu fikih ada 150 ayat. Nah, 150 ini kita kelola, kita kembangkan dengan baik. Tapi yang lebihnya, 150 yang banyak jangan diabaikan, gitu loh, ya. Itu maksudnya. Ini yang berbicara ilmu pengetahuan berbicara 750. Masa yang 750 kita abaikan. Nah, gitu loh. Itu maksudnya. Walaqad wada'tu fi hadzal tafsir, dan sungguh meletakkan saya fi hadzal tafsir, dalam tafsir ini, ma yahtajuhul muslimu, kepada apa yahtaju yang membutuhkan, kepada ma'al muslimu, siapa muslim, minal ahkam, dari hukum-hukum, wal akhlak, dan akhlak, wa ajaibil kauni, dan keajaiban-keajaiban alam, wa asbatu, dan menetapkan saya fihi, di dalamnya, gharaibal ulum, kepada keunikan-keunikan ilmu, wa ajaibal khalqi, dan keajaiban-keajaiban makhluk. Mimma, dari suatu yusawiku, yang akan membuat riddu al muslimin, kepada kaum muslimin, wal muslimat, dan muslimat, ilal wukufi, kepada
mengetahui ala haqaiqi ma'anil ayatil bayyinat, atas hakikat-hakikat makna ayat-ayat yang jelas, juga fil hayawan, di hewan, fil hewan dan hewan, wan nabat tumbuh-tumbuhan, wal ardi dan bumi, was samawat dan langit. Itu juga ayat ya, gitu loh. Jadi di samping kita ya ayo mengetahui hukum, akhlak dan lain-lain, tapi kita juga bisa mengetahui ayat Allah di hewan, di tumbuhan, di bumi dan wala ta'lamanna, dan niscaya sungguh akan tahu kamu ayyuhal fatinu, wahai orang yang cerdas. Nah, ini. Wala ta'lamanna, dan niscaya akan tahu kamu ayyuhal fatinu, wahai orang yang cerdas. Anna hadat tafsirah, sesungguhnya adapun tafsir ini nafhatun rabbaniyatun, ialah tiupan rabbani, tiupan Tuhan. Jadi beliau mengosongkan diri dari segala kepentingan, maka beliau kontemplasi, ibtihal, kontemplasi, berkhalwat, menyendiri ya. Nafhah rabbaniyah, ini hembusan nafas atau tiupan Tuhan. Wa isyaratun qudsiyah, dan isyarat yang suci. Wa bisyarah ramziyah, dan kabar gembira. Bisyarah itu ramziyah, yang bersifat apa itu? Kalau sandi, yang bersifat kata sandi. Umirtu, diperintah aku. Umirtu, diperintahkan saya, bihi, dengan tafsir ini, bitoriqil ilham, dengan jalan ilham. Jadi diperintah oleh Allah untuk nulis ini dengan jalan ilham dari Allah. Wa aiqantu, dan meyakini saya, annalahu, sesungguhnya ialah bagi tafsir ini, annalahu, sesungguhnya bagi tafsir ini, sya'nan, adapun derajat. Saya rifu, yang akan mengetahui kepada sya'n al-khalqu, siapa manusia. Wa saya kuno, dan akan ada apa tafsir ini, min ahamih, dari termasuk paling pentingnya, min ahamih, termasuk paling pentingnya, asbabi, sebab-sebab, raqyil mustad'afin, meningkatnya, naiknya derajat, raqyi, naiknya derajat, atau ruqyi boleh, naiknya derajat al mustad'afin, orang-orang lemah, fil ardi, di bumi. Kita itu bukan lemah, dilemahkan. Ruqyi, naiknya, meningkatnya derajat, al mustad'afin, orang-orang yang dilemahkan, fil ardi, di bumi. Ini kalau dipelajari sungguh ya. Walayan surannallahu mayyan suru, dan sungguh niscaya akan menolong. Walayan suranna, dan sungguh niscaya akan menolong Allahu, siapa Allah, man kepada orang yang suruh, yang menolong orang, hu, kepada Allah, maksudnya memperjuangkan agama Allah ya. Dan sungguh niscaya, nah ini la-nya itu niscaya, nun toketnya itu sungguh, jadi jangan ragu-ragu. Dan sungguh niscaya akan menolong Allahu, siapa Allah, man kepada orang, yang suruh, yang menolong, hu, kepada Allah, maksudnya menolong agamanya Allah, memperjuangkan agama Allah. Innallaha, adapun Allah, laqawiyyun, niscaya maha kuat, azizun, lagi maha mulia. Aziz itu gak bisa dikalahkan. Laqawiyyun, niscaya maha kuat, aziz, lagi tidak bisa dikalahkan. Wahada, itu surat Al-Hajj ayat berapa? 40. Ayat 40.
Wahada dan adapun ini awanu waktunya an asro'ah memulai saya fil maksud dalam apa yang dimaksudkan. Wahada dan adapun ini awanu ialah saatnya an asro'ah memulai saya fil maksud dalam apa yang dimaksudkan. Fa'akulu maka saya berkata wabillahi taufik. Nah, wabillahi taufik dan kepada Allah dengan kepada Allah at-taufik minta pertolongan. Taufik itu pertolongan, mudah-mudahan cita-cita itu bisa dilaksanakan, itu taufik namanya. Taufik di sini malah malas-malasan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya sudah ya. Ini baru muqaddimah. Tadi banyak muqaddimahnya, saya juga ngasih muqaddimah supaya jelas. Besok kita masuk langsung surat Al-Fatihah. Ada pertanyaan enggak? Ayo, mumpung belum ditutup. Ada pertanyaan termasuk yang dari Facebook? Lihat malah, ada pertanyaan enggak? Mari kalau ada pertanyaan, anak-anak ada pertanyaan enggak? Para teman-teman Facebook juga ya, karena ini live Facebook, Instagram dan YouTube. Nanti minta tolong kalau YouTube sudah ada subscriber 1000 maka bisa streaming. Karena ini subscribernya baru 200 berapa malah? 550. Lebih 80 90 tadi pagi sudah hampir 300 ya. Teman-teman silakan subscribe YouTube Pondok Pesantren Rahmatul Umam. Nah itu nanti kalau sudah sampai 1000 bisa live streaming lewat YouTube. Tujuannya tidak ada lain supaya ini bermanfaat, karena ini sangat penting seperti tadi yang sudah saya bacakan alasan-alasan beliau ya. Kita harus bangkit, ayo bisa mengungguli ya. Sekarang peradaban yang sedang unggul itu bukan apa, supaya kita bukan untuk menjajah orang lain, tapi minimal kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sama mereka. Loh ya apa enggak? Harus begitu. Kalau enggak kita ini hanya duduk terus sementara mereka bukan hanya berdiri, lari-lari kemana-mana malah nginjak-injak kepala kita barang. Nah itu ya. Jadi kita itu duduk-duduk terus sementara orang lain lari kemana-mana bahkan menginjak kepala. Nah itu nih. Injak-injak kepala kita ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna